Salah satu film horor Indonesia 2020 dengan latar budaya Jawa yang merupakan spin-off dari film Kuntilanak, menceritakan tentang asal-usul dari kuntilanak itu sendiri, yang bila mana Anda menontonnya langsung, Anda pasti akan dibuat bingung. Bagaimana tidak, di 45 menit pertama, scene berubah-ubah menyatukan adegan flashback dengan kejadian di masa sekarang, yang sepertinya tidak jauh beda, sehingga agak sulit untuk melihat alurnya. Hanya saja bila Anda fokus, Anda akan bisa melihat dari warna rambut pemerannya. Selain itu, film ini pun juga sangat berbeda dari film horor lainnya, karena Anda akan merasakan sebuah sensasi perjalanan waktu yang cukup mundur, yaitu beberapa tahun setelah zaman Indonesia merdeka, bahkan sebelum saya lahir. Untuk itu, daripada kebingungan di awal, saya akan merangkum film tersebut. Tapi sebelum itu, tekan dulu tombol subscribe-nya agar channel Budi Lovebird ini lebih semangat untuk berkreasi. Jangan. Kisah bermula pada tahun 1950. Terlihat di sana ada seorang perempuan yang dikurung dalam sebuah gubuk kandang sapi dengan kaki yang terpasung. Perempuan ini bernama Kanti. Ini orangnya. Ia dipasung karena dituduh gila dan selalu membawa masalah serta petaka bagi desa itu. Bahkan ia pun dituduh sedang mengandung anak setan. Goraitan! Pak Lurah desa itu pun memanggil Brontoseno. Ini orangnya. Brontoseno adalah orang yang cukup berpengaruh pada masa kerajaan itu. Mungkin disebut raden, patih, orang sakti, atau pejabat. Pokoknya dia dihormati pada saat itu. Singkat cerita, Brontoseno pun bertemu dengan mereka, dan ia mengatakan kepada Kanti jika ia tahu bahwa dia tidak gila, lalu kemudian membujuknya agar ia mau ikut bersama dengan Brontoseno, dan dia pun berjanji akan mengobati Kanti. Kamu ingin sembuh? Tapi sungguh malang nasib Kanti, seperti setelah lepas dari mulut harimau, ia malah justru masuk ke dalam mulut buaya. Bagaimana tidak, Brontoseno yang digadang-gadang bisa mengobatinya, ternyata tidak benar-benar ingin membantu Kanti. Malah justru, ia kembali memasung Kanti di ruangan khusus di rumahnya. Scene pun beralih kepada Nyai Kenanga. Ini orangnya. Ia sedang memandikan cermin, dan cermin itu dinamai Pangilon Kembar. Sebuah cermin sakti yang serupa dengan milik Brontoseno, namun yang ini adalah miliknya Cokrokusumo. Sedangkan Cokrokusumo sendiri, ini orangnya. Cokrokusumo yang merupakan majikan itu datang dan langsung segera bertanya, mengapa Nyai Kenanga masih saja memandikan cermin itu? Membersihkan cermin dari segala pengaruh jahat. Nyai Kenanga juga menjelaskan bahwa tujuan ia memandikan cermin itu karena ia merasa akan ada tanda-tanda buruk yang terjadi dalam waktu dekat. Ia pun bertanya, apakah Doro Cokro sedang menyembunyikan sesuatu hal yang buruk, sehingga cermin itu memberikan pertanda. Nyai Kenanga juga mengatakan, mungkin jika Pangilon Kembar alias cermin itu disatukan, maka semua akan jauh lebih baik. Tapi Cokrokusumo malah marah karena ia tidak mau berhubungan lagi dengan yang namanya Brontoseno. Menang terhadap loji pusaka. Cukup! Di sisi lain, Sudi yang merupakan asisten setia Brontoseno segera memberikan ayam hitam kepada Bronto. Lalu Brontoseno pun melakukan ritual mengerikan kepada Kanti. Sudi yang bisu itu pun hanya bisa terdiam karena sebagai bawahan Brontoseno, ia tidak bisa melakukan apa-apa. Ritualnya pun dimulai. Adegan ini sedikit agak menjijikan karena Brontoseno mulai mengasah pisaunya agar lebih tajam. Setelah itu, ia menangkap dan membelah perut seekor tikus dan mengambil jeroan tikus tersebut. Lalu Bronto pun mengambil darah di kaki Kanti yang terluka. Kemudian, darah itu pun disatukan dengan jeroan tikus dan darah ayam hitam. Lalu ia menumbuknya menjadi satu. Tidak cuma di situ saja. Lalu Bronto mencampurkan jeroan tikus dan ayam itu dengan nasi. Pokoknya kalian jangan sampai menirunya di rumah. Saya pun yang menontonnya merasa sangat mual. Setelah fast food itu jadi, lalu Brontoseno memaksa Kanti untuk memakan hidangan yang telah ia buat tadi. Kemudian, secara gaib, tiba-tiba muncullah banyak hewan melata yang menghampiri Kanti. Sebenarnya apa tujuan dari semua itu? Nanti semua akan terjawab di akhir cerita.
Scene pun lalu berpindah ke tahun 1970-an dan terlihat seorang wanita muda yang bernama Uma. Ini orangnya. Ia sedang bercermin, namun tiba-tiba dan ternyata Uma pun dikejutkan oleh seorang temannya yang memberikan kejutan karena pada hari itu ia sedang berulang tahun. Setelah itu Uma segera pergi bekerja, diantar oleh teman-temannya. Scene beralih lagi pada sebuah ruangan di hotel, di mana terlihat ada beberapa orang yang terdiri dari Carmilla, Herman, dan juga Pulung. Mereka sedang melakukan sebuah negosiasi jual beli barang pusaka dengan seorang bule yang bernama Raymond. Ini orangnya. Raymond ini senang mengkoleksi barang-barang antik. Namun setelah percakapan terjadi, mereka berempat terlihat seperti sedang bersih tegang. Akibat dari harga yang disepakati tidaklah cocok. Risiko besar itu hanya pantas diberi nilai yang lebih. Karena si Raymond membeli dengan harga yang sangat murah dan tidak sebanding dengan perjuangan mereka untuk mendapatkan barang tersebut. Karena tidak ada titik temu dari negosiasi tersebut, dan malah situasi menjadi kesal. Lalu si Herman dengan polontongnya tiba-tiba saja menusuk si Raymond ini. Dan kejadian itu sontak membuat kedua temannya itu kaget, yakni si Carmilla dan si Pulung. Mereka kaget dan tidak menyangka. Selagi mereka mempermasalahkan hal tersebut, tiba-tiba, ya benar, Uma yang tak sengaja masuk pun melihat bahwa tamunya telah tewas oleh dua orang laki-laki tersebut. Ternyata Uma yang bercermin tadi adalah seorang karyawan yang bekerja pada sebuah hotel. Ia bermaksud mengantarkan pesanan minuman, namun harus mengalami nasib sial tatkala ia harus menyaksikan hal buruk terjadi. Ia pun mencoba lari, tapi sayang, salah satu dari mereka berhasil menangkapnya. Ia pun segera disiksa oleh Carmilla dengan dicelup-celupkan ke dalam air seperti sedang membuat teh. Namun si Pulung yang melihat itu meminta agar Carmilla menghentikannya. Namun tidak disangka-sangka, sang Pulung yang selama ini berakting selalu baik di film-film lain, di sini ternyata ia mempunyai niat yang buruk, yakni bermaksud untuk menggedabahi si Uma ini. Dan tiba-tiba, Uma yang merasa terpojok pun seketika matanya berubah menjadi merah dan menjadi super kuat. Dengan sekali krek, si Pulung pun tewas karena lehernya dipatahkan oleh Uma. Film pun flashback kembali tanpa ada pemberitahuan, mundur ke tahun 1950. Di sana terlihat Brontoseno sedang memasukkan kelabang ke dalam baju Kanti. Lalu ia pun segera menggorok leher ayam hitam, dan Kanti pun dipaksa untuk meminum darahnya. Scene berpindah kembali ke era 70-an lagi, di mana terlihat keluarga Cokrokusumo sedang berkumpul dan berduka. Karena ternyata si Pulung yang dipatahkan dan dibunuh oleh si Uma tadi ternyata adalah anak dari Cokrokusumo. Di sisi lain, sebenarnya Cokrokusumo tidak terlalu peduli terhadap kesaktian benda-benda pusaka itu. Yang ia pikirkan hanyalah kaya raya, sehingga ia rela melakukan bisnis gelap, yaitu menjual barang-barang pusaka tersebut. Dari sini kita tahu bahwasanya Herman, Carmilla, dan juga Pulung yang merupakan anaknya sendiri adalah antek-antek dari Cokrokusumo untuk membantunya menjual barang-barang pusaka tersebut. Di sini pun lagi-lagi watak licik seorang aparat atau yang manusia biasa terjadi di film. Bahkan sering kita temui yaitu lempar batu sembunyi tangan mulai muncul ketika si Herman ingin menutupi alibinya karena ia telah membunuh si Raymond dan ketahuan oleh si Uma, hingga berujung anak bosnya itu mati. Karena jika saja ia tidak melakukan itu, mungkin si Pulung tidak akan dibunuh oleh Uma. Lalu ia pun mulai menghasut Cokro dengan berkata, mungkin karena ada sangkutannya dengan orang yang ingin menyaingi bisnis mereka. Cokrokusumo pun diberitahu jika si Pulung anaknya tersebut dibunuh oleh si Uma. Dan Herman memanfaatkan situasi masa lalunya, bahwa jika Cokrokusumo memiliki hubungan yang buruk dengan Brontoseno. Tapi seorang Cokrokusumo tidak percaya begitu saja.
Ia mengatakan jika Brotoseno tidak memiliki anak, karena selama yang ia tahu, Brotoseno tidaklah pernah menikah. Scene beralih kembali. Nyi Kenanga mengatakan jika cermin Pangilon kembar milik Cokro selalu memberikan pertanda-pertanda buruk. Tapi Cokrokusumo tidaklah peduli dan selalu menghiraukannya. Film kembali beralih ke tahun 1950. Di sana terlihat Brotoseno sedang mencambuk-cambuk dirinya sendiri menggunakan daun yang tajam. Ternyata itu adalah ritual untuk memanggil Dedemit, yang seketika pas dia melakukan itu, Demit pun datang dan mendekati Kanti. Sontak ia pun sangat ketakutan dengan semua itu. Setelah kejadian itu, saat Brotoseno sedang pergi dari rumah, ia meminta tolong kepada Sadi untuk membebaskannya atau membunuhnya sekalian, karena Kanti rasa nasibnya sudah sangat teramat menyakitkan. Dan ia pun mengatakan jika setiap malam ia selalu digerayangi oleh para Dedemit dan Brotoseno ingin menjadikannya seperti Dedemit itu juga. Aku tiap malam. Sadi yang mempunyai hati nurani pun akhirnya tak tega melihat Kanti yang seperti itu. Lalu segera ia melepaskan pasungannya dan merapikan rambut Kanti yang berantakan dan kusut. Sadi pun memberikan tusuk konde dan ingin memasangkannya. Tapi dengan sigapnya, alias tak pakai lama, Kanti segera mengambil tusuk konde itu dan langsung menancapkan ke nadinya sendiri. Brotoseno yang baru pulang pun segera mengikat tangan Kanti agar tidak terjadi pendarahan yang lebih parah lagi. Dan karena Sadi sudah lancang melepaskan Kanti, maka Brotoseno pun menusuk tangan Sadi menggunakan konde itu. Film lagi-lagi beralih ke tahun 1970. Di sana terlihat Uma pulang kampung ke rumah ayahnya. Dan ternyata benar, ayahnya adalah Brotoseno. Nah, di tahun itu, Brotoseno sudah tua. Terlihat dari rambutnya yang sudah ubanan. Uma pun meminta maaf kepada Bronto ayahnya, karena ia berangkat dari rumah sang ayah saat ada masalah. Dan kini ia pun pulang sambil membawa masalah juga. Keesokan harinya, Herman datang ke rumah Brotoseno. Saya Herman. Ia yakin jika Uma adalah anak Brotoseno, karena setelah bertanya pada temannya bahwa si Uma ternyata sedang pulang ke kampungnya, sehingga ia berusaha mencari Uma untuk dilaporkan ke kantor polisi dengan kasus pembunuhan anaknya Cokro. Untungnya Herman dihadang oleh Brotoseno dan tidak menemukan Uma, sehingga Herman pun pulang kembali dengan tangan kosong. Di sisi lain, Nyai Kenanga memperingatkan Doro Cokrokusumo agar segera menyatukan cermin Pangilon kembar, karena ia selalu mendapatkan pertanda buruk dari cermin tersebut. Tetapi Cokro pun marah dan kembali mengatakan, selama ia masih hidup, maka cermin kembar itu tidak akan pernah bersatu. Karena pernyataan tersebut, dan karena mungkin Nyi Kenanga ini kesal kali ya, selalu saja ia tidak dianggap. Ngasih tahu biar baik, malah selalu dipatahkan omongannya. Hingga akhirnya, di siang harinya, Nyi Kenanga datang ke rumah Doro Brotoseno. Dan terlihat, ia telah beralih profesi menjadi pengusaha pengrajin batik. Nyai Kenanga bertanya tentang di mana cermin sakti satunya lagi, Brot. Namun Bronto menjawab bahwa ia sudah tidak menyimpan hal-hal seperti itu lagi. Kala itu Nyai Kenanga juga melihat Uma di sana. Lalu kemudian ia bertanya kepada Brotoseno. Dan Broto pun menjawab, itu Uma anaknya. Tapi Nyai Kenanga yakin jika Uma bukanlah anaknya. Karena setahu Nyai Kenanga, Bronto tidak punya anak. Dia pun berkata kembali, Anda yang menguasai keraton dan pusaka-pusaka itu adalah Brotoseno. Mungkin semua ini akan jauh lebih baik. Sejatinya Nyai Kenanga kecewa kepada Cokrokusumo, karena Cokro malah menjual satu persatu barang-barang pusaka di keraton, dan ia sangat ingin menyingkirkan Cokrokusumo. Brotoseno pun mengatakan, jika Nyai Kenanga sudah lancang berkata seperti itu, masa mau mengkhianati majikannya sendiri untuk menyingkirkan Cokrokusumo?
Nyai Kenanga pun menjawab, itu kan mustahil dan bukan hal yang mudah karena si Cokrokusumo sakti dan hanya bisa tumbang jika dibunuh oleh darah dagingnya sendiri. Sementara si Pulung anaknya juga sudah mati. Lalu bagaimana aku membunuhnya? Mungkin seperti itulah kata-kata penjelasannya. Tak lama dari mereka ngobrol, Nyi Kenanga pun pulang. Malam berganti dan esok pun tiba. Ketika Brontoseno sedang keluar rumah, Herman yang penuh ambisi pun terus saja membuntuti dan mengawasi. Ia menunggu kesempatan untuk kembali ke rumah Broto. Hingga akhirnya, kesempatan itu pun datang dan ia langsung menghampiri Uma. Herman pun berkata, ia kembali bukan untuk balas dendam kematian, melainkan untuk melenyapkan saksi mata, karena ia sudah menghabisi si bule Remon. Dari situ, Herman yang merasa jantan pun menyiksa Uma habis-habisan. Tetapi setelah Uma terpojok, seketika matanya menumbuhkan urat-urat merah dengan alunan lagu Jawa. Dan special power Uma pun langsung penuh. Sosok Uma langsung menjadi gahar dan kuat. Inilah yang terjadi kemudian. Ya benar, lilin batik yang sangat panas pun dipilih Herman untuk mendaratkan tubuhnya. Sehingga Herman tewas seketika. Kemudian Uma pun langsung pingsan. Sore harinya Nyi Kenanga berbincang-bincang dengan Karmila. Ia mengatakan jika Karmila terlalu jauh melakukan bisnis gelapnya Cokrokusumo. Karmila pun mengatakan jika sekarang ia merasa bahwa Ndoro Brotoseno sedang mengirimkan sesuatu yang buruk kepada Ndoro Cokro, sehingga bisnis gelapnya itu pun ikut terancam. Ia juga tidak tahu siapa yang paling kuat di antara kedua Ndoronya tersebut. Nyi Kenanga kembali mengatakan jika akan ada bencana yang menimpa salah satu dari kedua Ndoro itu. Kenanga hanya menyuruh mereka untuk bersiap-siap mengambil posisi agar tidak ikut hancur. Di sisi lain, ucapan Mila itu benar adanya. Karena kini Brontoseno sedang mengirimkan hal yang buruk kepada Cokro untuk membalaskan dendam di masa lalunya. Meskipun ia harus menunggu selama 20 tahun lamanya, dikarenakan memang itulah satu-satunya cara untuk menyingkirkan Cokro, yaitu dengan darah dagingnya sendiri. Scene beralih kepada Kanti. Di masa lalu, Kanti adalah seorang penari ronggeng yang sangat cantik. Karena kecantikannya tersebut, Cokrokusumo pun tertarik kepada Kanti. Akibatnya, Kanti menjadi hamil, dan Cokro yang merupakan abdi raja pun menjadi malu. Dia tidak mau bertanggung jawab, sehingga ia memfitnah Kanti sebagai orang gila dan sedang mengandung anak setan. Hal ini tentu saja menjadi kesempatan Brontoseno untuk membalaskan dendamnya, karena Cokrolah yang menyingkirkan Brontoseno dari kekuasaan loji pusaka atau kerajaan. Hingga Broto diutus raja sampai ke tempat terasing. Film beralih kembali. Pada saat itu, Sadi ternyata nekat membukakan kembali pasungan Kanti, walaupun tangannya sudah tertusuk oleh Konde. Namun sekarang, Kanti tidak menyia-nyiakan waktunya. Ia memilih nekat di ruangan tersebut. Brontoseno yang baru pulang ke rumahnya pun segera membelah perut Kanti agar anaknya bisa lahir dengan selamat, karena anak inilah yang akan membunuh Cokrokusumo nantinya. Dan kini anaknya itu sudah besar, yang tidak lain adalah Uma. Dari sinilah mulai terlihat titik terang. Bronto ternyata menjadikan Kanti serta Uma sebagai alat pembalasan dendamnya di masa lalu. Masa di mana pada saling haus kekuasaan dan Cokro melakukan kecurangan hingga Broto tersingkir. Sadi yang merasa bersalah, ia pun meminta kepada Brontoseno untuk membunuhnya menggunakan tusuk konde milik Kanti, karena sudah 2 kali ia membukakan pasungan Kanti. Tetapi karena Sadi sudah banyak membantu Brontoseno, maka Bronto pun tidak membunuh Sadi, hanya mengusirnya saja dari rumah. Scene berganti kembali ke zaman 70-an. Sekarang terlihat Uma sudah siuman setelah dihajar oleh Herman tadi. Lalu Brontoseno segera menjalankan aksinya. Ia pun mendoktrin dan membuka keburukan Cokro. Jika Uma sebenarnya adalah anak kandung dari Cokrokusumo,
dan ibunya diperkaos oleh Cokro. Dan Cokro tidak mau bertanggung jawab, sehingga ibunya dikurung dan dipasung di kandang sapi. Broto juga memfitnah Cokrokusumo dan mengatakan bahwa Cokrolah yang telah menyiksa ibunya dan memanggil dedemit tersebut melalui ritual hewan yang menjijikan hingga ibunya menjadi gila. Tak hanya itu, Cokrokusumo pun juga tega menghancurkan karirnya Broto di kerajaan hingga dia terusir dari keraton. Hingga pada suatu ketika, ia menemukan jika ibunya telah tewas, dan secara terpaksa, ia pun mengeluarkan Uma dari perut ibunya. Ya, ini semua hanyalah fitnah dari Brotoseno, agar Uma ikut terpengaruh dendam kepada Cokrokusumo. Dan sesuai rencana, Uma pun mulai merasakan benih-benih dendam kepada Cokro. Tapi pintarnya Broto, ia malah pura-pura mengatakan jika Uma tidak perlulah dendam dan menyuruhnya membiarkan saja. Aura dendam lebih kuat, dan ia pun memberikan tusuk konde ibunya agar Uma terlihat lebih cantik. Siang berlalu hingga malam pun tiba. Cokro terbangun dari tidurnya karena ia bermimpi buruk soal Kanti. Tiba-tiba muncul kelabang, ular, dan tarantula yang segera merayap-rayap ke tubuhnya. Untung saja itu hanyalah mimpi. Tapi tak lama dari itu, muncul hantu Kanti yang melayang. Keesokan paginya, Uma yang penuh dengan emosi segera menuju rumah Cokrokusumo untuk membunuh ayah kandungnya itu. Sayangnya ternyata Cokrokusumo sudah tidak ada di rumahnya. Mungkin gara-gara mimpinya semalam, Cokro menjadi tahu jika akan ada hal buruk yang akan menimpanya. Namun ketika Uma sedang membantai Cokro, tiba-tiba, ya benar, Uma pun pingsan seketika karena dibekap bius oleh Nyai Kenanga. Kemudian Uma dibawa pulang oleh Nyai Kenanga ke rumah Pak Broto. Tak lama dari itu, Uma pun sadar dari pingsannya. Tapi dengan segera, ia ngegas untuk mencari keberadaan Cokrokusumo. Uma mengatakan jika ia pantas untuk menentukan nasib hidupnya sendiri. Ternyata hal ini membuat Brotoseno senang karena ia bisa membunuh Cokrokusumo tanpa harus menyentuhnya, walau harus menunggu puluhan tahun lamanya. Nyai Kenanga pun akhirnya ikut bahagia juga karena yang diinginkannya selama ini telah berhasil. Sebelum Uma pergi mengeksekusi Cokro, ia sempatkan dulu ke makam ibunya. Lalu tanpa sengaja, di sana ia melihat Sadi yang sedang menyapu makam. Ia pun menghampiri Sadi, dan tak lama, Sadi menuliskan tembang Ningsirungi. Sadi sepertinya mengatakan jika ia adalah orang yang membantu ibunya waktu dulu. Tapi Uma mengira jika Sadi adalah antek-anteknya Cokrokusumo, sehingga ia tidak percaya kepada Sadi. Lalu ia pun langsung menuju keraton dan mengecek keberadaan ayahnya itu. Sadi pun beberapa kali menahan Uma, karena ini adalah hal yang berbahaya. Tapi Uma, tetaplah Uma. Ia terus saja menerobos masuk. Karena berisiknya itu, akhirnya antek-antek Cokrokusumo pun datang dan segera menghalangi mereka. Nah, di sini terjadi perkelahian hebat di antara mereka. Sadi menahan keempat antek-antek itu, dan Uma menerobos masuk. Hingga akhirnya, sekarang dia ada di hadapan Cokro. Tapi sayangnya untuk membunuh Cokrokusumo itu bukanlah suatu perkara yang mudah. Uma pun harus terjatuh, terbanting, terjungkal, terseret, tersayang, terguling, terpental, dan tertendang, hingga mengeluarkan darah dari mulutnya. Sadi juga kewalahan menghadapi keempat orang itu, hingga akhirnya punggungnya tertusuk dan ia pun meninggal. Seperti biasa, karena sudah tidak berdaya dan merasa terancam, akhirnya terdengarlah lagu Ningsirungi. Dan tiba-tiba, arwah Kanti bangkit dari dalam pangilon kembar. Ia kemudian membantu Uma dalam membalaskan dendam masa lalunya. Di sini ada adegan di mana antek-anteknya Cokro pun lenyap karena pengaruh sosok kuntilanak Kanti. Ia menghipnotis orang-orang itu agar mereka menusuk dan melukai dirinya sendiri. Tapi jika saya tampilkan cuplikannya di sini, auto pasti akan dolar kuning dong. Intinya mereka semua bisa dilumpuhkan. Scene pun kemudian beralih. Di sana terlihat Brontoseno
Nyai Kenanga dan Carmila yang sedang merawat Uma. Pada akhirnya, kedua cermin panggilan kembar itu pun bisa disatukan dan disimpan dalam satu ruangan. Kemudian Nyi Kenanga pun menamakan ini semua Mangku Jiwo. Secara keseluruhan, film ini sebenarnya cukup menarik, apalagi dengan mobil-mobil antik yang masih bisa dipakai. Dan hikmahnya yang bisa kita ambil dari film ini adalah bertanggung jawablah atas kesalahan meskipun itu pahit. Saya dan tim Budi Lovebird undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sehat selalu dan terima kasih.